Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan baik semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhajir Aras dari kelas TL21C1 Universitas Pelita Bangsa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang botani. Jadi, apa pengertian botani itu? Botani berasal dari bahasa Yunani kuno yang itu botan, yang berarti rerumputan atau padang pengembalaan. Lalu menjelas pengertian botani secara istilah, yaitu botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan atau studi tentang organisme di kingdom plantae. Jika teman-teman perhatikan di sekeliling kita, ada rerumputan, pohon, bunga, serta buah-buahan. Mereka hidup, ada yang ditanam dan ada yang tumbuh liar di sekitar kita. Dalam hal tersebut, mereka termasuk pengetahuan dalam ilmu botani. Lalu, Father of Botany. Teman-teman tahu siapa Father of Botany? Botani modern merujuk kepada kebudayaan di Yunani kuno, yang mana penemunya itu adalah Theophrastus sekitar 371 sampai 287 sebelum Masehi. Seorang murid Aristoteles yang menemukan prinsip ilmu botani. Ia juga dikenal sebagai Father of Botany. Jadi dari istilah tersebut, maka Bapak Botani, yaitu Father of Botany, yaitu Theophrastus. Beliau terkenal dengan karyanya Enquiry into Plants dan On the Cause of Plant, merupakan dua kontribusi utama bagi ilmu botani hingga abad pertengahan, hampir 17 abad setelah buku tersebut ditulis. Hasil observasi dan tulisan-tulisannya berhubungan dengan kualitas medis dan keabsahan tumbuhan yang akurat, bahkan sekelas dengan ilmu pengetahuan saat ini. Pengetahuannya diajarkan ke sekelompok siswa yang ikut meneliti keabsahan tumbuhan bersama dia. Melalui keahliannya menemukan tumbuhan obat Melladonna, Cardarima, Senna, dan resepnya ditulis dalam gulungan naskah lembaran gading, dilapisi dengan lilin lebah berwarna sebagai media papan tulis bersama siswanya. Ahli botani juga disebut sebagai botanis, yang mempelajari segala hal dalam bidang tumbuhan. Tetapi mereka juga belajar tentang jamur, bakteri, lumut, kerak, dan alga. Jadi para ilmu botani itu tidak hanya dalam ruang lingkupnya botani saja, tapi juga beberapa bagian lainnya juga dipelajari oleh mereka. Seiring perkembangan zaman, ilmu botani juga terus bertambah secara modern. Lalu diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ilmu mengenai struktur tumbuhan yang dapat dibedakan menjadi ilmu anatomi, morfologi, dan sitologi. Yang kedua, ilmu yang mendalami fungsi tumbuhan yang dibedakan menjadi fisiologi, genetika, dan ekologi. Lalu, yang ketiga, taksonomi, yaitu ilmu yang mendalami klasifikasi dan identifikasi tumbuhan. Dan yang terakhir, ilmu botani terapan, contohnya kehutanan, perkebunan, dan fitokimia. Selanjutnya, ruang lingkup botani. Seperti bentuk-bentuk kehidupan lain dalam biologi, tumbuhan hidup dapat dipelajari dengan perspektif yang berbeda dari tingkat molekul, genetika, dan biokimia, melalui organel, sel, jaringan organ individu, populasi tumbuhan, dan komunitas tumbuhan. Pada tingkat ini, seorang ahli botani mungkin bergerak di bidang yang terkait dengan klasifikasi, taksonomi, struktur, anatomi, dan morfologi, atau fungsi, fisiologi dari kehidupan tumbuh-tumbuhan. Botani tidak hanya mempelajari kelompok dari kerajaan tumbuhan saja, tetapi juga mempelajari jamur, mikologi, bakteri, bakteriologi, lumut kerak, likenologi, dan alga, fikologi. Peranan ilmu botani. Jadi, apa peranan dari ilmu botani tersebut? Penelitian tumbuhan sangat penting karena tumbuhan adalah bagian mendasar dari kehidupan di bumi, yang menghasilkan oksigen, makanan, serat, bahan bakar, dan obat-obatan yang memungkinkan manusia dan bentuk kehidupan lainnya ada.
Melalui fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida, sebuah gas rumah kaca yang dalam jumlah besar dapat mempengaruhi iklim global. Jadi tumbuhan itu bisa menyerap efek rumah kaca, jadi bisa mencegah perubahan iklim yang sangat parah pada saat sekarang ini. Selain itu, tumbuhan dapat mencegah erosi di tanah dan berpengaruh dalam siklus air. Sebuah pemahaman yang baik tentang tumbuhan sangat penting bagi masa depan manusia karena memungkinkan kita untuk pertama, memproduksi makanan untuk memberi makan populasi yang berkembang. Yang kedua, memahami proses-proses kehidupan yang mendasar. Yang ketiga, memproduksi obat-obatan dan bahan untuk mengobati penyakit-penyakit. Yang terakhir, memahami perubahan lingkungan dengan lebih jelas. Baik teman-teman, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan.